Selamat datang di analisis mendalam kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah shadow economy yang benar-benar beroperasi tepat di depan mata kita. Literally di depan mata. Kita lagi ngelihat sebuah invasi senyap, operasi yang super terkoordinasi, menembus batas negara, dan menancapkan akar yang kuat banget di sini. Jadi siap-siap aja, perhatikan datanya, karena jujur, perspektif kalian soal isu ini mungkin bakal berubah total. Let's dive in! Kita semua mikir judi online itu cuma soal masalah sosial lokal, right? Kayak warga biasa yang kecanduan main aplikasi di HP mereka. Make sense kan? Tapi tunggu dulu. Data dari Litbang Bangsa bilang, ini bukan sekedar itu. Ini tuh soal invasi terkoordinasi dari sindikat kejahatan cyber internasional. It is absolutely mind-blowing. Nah, kalau dipikir-pikir, realitasnya jauh lebih kompleks dari sekedar influencer lokal yang mempromosikan situs atau warga yang kecanduan. Ini adalah ranahnya kriminal asing yang sangat terorganisir. Untuk ngerti seberapa dekat ancaman ini, kita harus lihat apa yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2026 kemarin. Ini bukan operasi kecil-kecilan di pelosok ya. Ini penggerebekan masif oleh kepolisian dan lokasinya tepat di jantung kota, di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. 321. Coba resapi angka itu sebentar. Itu adalah jumlah warga negara asing yang ditangkap dalam satu penggerebekan. Itu aja. Bayangin. Bukan 15 orang, bukan 50. Lebih dari 300 operator asing bekerja dalam satu lingkungan terstruktur, ngebangun kerajaan ilegal literally di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Kalau kita bedah data kewarganegaraan para tersangka, sifat transnasional dari sindikat ini tuh kelihatan banget. Ada 228 warga Vietnam, 57 dari Tiongkok, belum lagi operator dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. And get this, mereka nggak cuma kumpul di ruangan sempit terus main laptop, no. Mereka ini secara profesional mengelola 75 domain dengan departemen customer service dan finance yang benar-benar rapi. Ini tuh literally ekosistem korporat yang beroperasi secara full scale. Dan di sini kita ketemu fakta yang totally mengubah narasi. Sindikat ini bahkan nggak menargetkan orang Indonesia sama sekali. Mereka literally cuma jadiin Jakarta sebagai base camp operasional yang aman buat nargetin orang-orang di luar negeri. Jadi mereka ngeeksploitasi visa kunjungan singkat, masuk ke sini dan simply buka lapak dengan tenang. Crazy, right? Sekarang mari kita bicara soal uang. Karena kalau kita ikutin money trail-nya, datanya benar-benar bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Skala ekonomi mereka ini masif banget. 33.252. Itu adalah jumlah rekening bank yang udah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam operasi penindakan sejauh ini. Angka sebesar ini nunjukin betapa luasnya infrastruktur finansial yang dibutuhin sama sindikat ini cuma buat muterin dana gelap mereka. Terus perhatiin volume transaksinya. Untuk tahun 2025 aja, perputaran uang di sektor ini menembus angka 155 triliun rupiah. That's practically 9.27 miliar dolar AS. Ini capital outflow dengan skala yang super mengkhawatirkan. Yang jelas ngasih impact parah ke ekonomi nasional kita karena semuanya totally bypass sistem perpajakan dan regulasi formal. Kepala PPATK, Bapak Ivan Yustiavandana, juga nekenin kalau sindikat ini tuh pintar banget nyari celah. Misalnya, pas momen lebaran. Saat consumer spending secara natural lagi tinggi-tingginya, deposit untuk aktivitas ilegal ini ikut meroket sampai nembus lebih dari 5 triliun rupiah dalam waktu singkat. Mereka tahu persis kapan momentum terbaik buat nge-push operasi mereka. Buat ngebayangin seberapa real uang ini, kita balik ke penggerebekan di Jakarta tadi. Aparat menyita tumpukan uang tunai fisik 1,9 miliar rupiah, hampir 54 juta dong Vietnam, dan lebih dari 10.000 dolar AS dalam kondisi uang kertas baru. Tumpukan duit cash ini literally cuma hasil dari operasi yang baru jalan sekitar 2 bulan di gedung itu. Cuma 2 bulan. So, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan fundamental. The catch-nya di sini. Kenapa tiba-tiba mereka semua pindah dan berkerumun di Indonesia? Jawabannya ada pada pergeseran geopolitik dan tekanan aparat. Hub lama mereka di wilayah Indochina, kayak Myanmar, Kamboja, dan Laos, lagi kena crackdown habis-habisan. Nah, karena situasinya makin panas di sana, sindikat raksasa ini terpaksa nyari safe haven baru yang infrastruktur digitalnya udah robust. Dan sayangnya, target baru mereka adalah Indonesia, Filipina, dan Timor Leste. Dan kalau kita lihat timeline-nya, ini fix bukan kejadian acak yang terisolasi. Kita lagi ngadepin migrasi kriminal yang super terkoordinasi melintasi Nusantara. Bulan Maret ada 13 penangkapan di Bogor. Terus April, 81 orang ditangkap di Bali dan Sukabumi. Lanjut ke 6 Mei, 210 warga negara asing ditahan di Batam buat kasus penipuan investasi. Dan besoknya, boom, 321 orang digerebek di Jakarta. Kelihatan banget kan eskalasinya? Oke, sekarang pertanyaannya, apa langkah kita?
Gimana cara otoritas menghentikan Indonesia supaya nggak berubah jadi markas besar kejahatan cyber yang baru? Di satu sisi, ada counter attack yang lumayan solid. OJK dan Satgas Gabungan antara Kepolisian, Interpol, sama Kementerian Luar Negeri udah gerak cepet, salah satunya nerapin enhanced due diligence di sektor perbankan. Tapi tetap ada kerentanan yang cukup major nih, eksploitasi jalur bebas visa. Kalau kita cuma sibuk nutupin kantor-kantor mereka, tapi tetap ngebuka pintu buat mereka terbang masuk tanpa pengawasan ketat, basically kita cuma sugarcoating isu pengamanan perbatasan yang jauh lebih fundamental. Tapi tenang, penegak hukum kita sangat menyadari pertaruhan ini. Brigadir Jenderal Untung Widiatmoko dari Interpol Indonesia menegaskan bahwa aparat memang sudah memprediksi dan mengantisipasi pergeseran dari Indochina ini. Pemberantasan sindikat ini benar-benar jadi prioritas utama sekarang, yang pastinya sejalan dengan program Astacita Bapak Presiden untuk memberangus kejahatan digital dan transnasional. So, kita udah ngeliat datanya, melacak triliunan uangnya, dan menyadari gimana sindikat ini bermigrasi. Ancaman ini benar-benar borderless, didanai gila-gilaan, dan sangat adaptif. Otoritas kita memang bergerak cepat, tapi ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Apakah sistem pertahanan nasional kita benar-benar siap buat menangkis invasi tak kasat mata ini sebelum kita telanjur dinobatkan jadi ibu kota kejahatan siber dunia yang baru? It's a terrifying reality. Terima kasih udah ngikutin analisis mendalam kita kali ini dan pastikan kalian selalu kritis melihat data.